Jadi ketika kita mendapatkan musibah, yang pertama mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi ada doanya, Allahumma ajirni fi musibati wakhlub li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kebaikan dari ujian yang kau berikan kepadaku, dan berikanlah ganti yang terbaik darinya. Bu, makna berikanlah ganti terbaik darinya ada dua. Mohon maaf ya, kalau seorang istri suaminya meninggal, ganti yang terbaik itu boleh jadi satu orangnya, berarti dia nikah lagi. Atau dia nggak nikah lagi tetapi keadaannya lebih baik. Berapa banyak seorang wanita ketika suaminya masih ada, dia tidak sebaik ketika suaminya setelah meninggal. Jadi maknanya dua, ya. Kalau dia seorang laki-laki, istrinya meninggal, dia nikah lagi, kemudian kehidupan rumah tangganya tidak lebih baik, itu musibah, bukan barokah. Makanya Ibunda Ummu Salamah pada saat itu, demi Allah, saya nggak akan menikah lagi. Pelajaran ini, Bu, menunjukkan apa? Tidak bolehnya seorang wanita mengatakan demi Allah saya nggak akan menikah lagi. Tapi katakanlah saya menunggu takdir Allah saja. Atau mengatakan saat ini saya nggak berpikir untuk nikah lagi dulu, nggak tahu nanti. Tapi kalau sudah mengekat nggak boleh. Ibu tahu, Ibunda Ummu Salamah doanya berapa bulan? 6 bulan. Setelah 6 bulan kemudian Allah perintahkan untuk menikahi, ya Allah perintahkan Rasulullah untuk menikahi Ibunda Ummu Salamah. Oh, ini rahasianya yang kemudian menjadi pembelajaran. Kenapa tidak boleh mengatakan demi Allah saya nggak akan menikah lagi? Nikah lagi halal nggak? Kalau dia mengatakan saya nggak akan menikah lagi, dia mengharamkan yang halal, berdosa dia. Makanya dia cukup mengatakan, ya saya akan ikuti bagaimana takdir Allah saja nanti. Sebab kalau maaf loh Bu, ternyata dia setelah mengatakan demikian, misalkan kalau ada laki-laki yang baik, soleh, mau melamarnya, mau menikahinya, serius, dia menolak, itu akan menjadi musibah panjang, fitnah di situ. Karena dia menolak sesuatu yang baik. Begitu juga kalau seorang laki-laki, enggak masalah, kenapa nikah lagi? Apa aibnya? Bagus. Kalau ada yang iri, emang dianya iri? Bila perlu, begitu masa idah, hari ini selesai masa idah, 3 hari kemudian nikah lagi, bagus, kreatif. Loh, kalau laki-laki mau nikah lagi nggak harus nunggu istrinya meninggal dulu. Tapi sepinter-pinternya laki-laki sepinternya laki-laki atau seorang suami, dia nikah lagi dengan istri, katakanlah istri mudanya, pada akhirnya apa? Tua juga. Ya, sepinter-pinternya laki-laki dia nikah lagi diam-diam, pada akhirnya tua juga. Maka yang benar nggak boleh mengatakan istri muda, istri tua, karena boleh jadi istri yang kedua lebih tua umurnya dari istri yang pertama, bisa terjadi. Maka katakan saja istri pertama dan kedua. Saya sendiri membahasakan kalau istri tua tuh bayangannya sudah lama. Astagfirullah. Ya. Bu, kesabarannya luar biasa sekali. Ada lagi siapa itu? Rumaisah. Tahu kisahnya ibu Rumaisah? Nggak tahu. Kok nggak nanya? Ya sabar, nanti diterangin. Ibunda Rumaisah itu, Bu, Masya Allah, anaknya udah lama nggak punya anak, terus punya anak. Ya sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun, lucu-lucunya itu meninggal. Begitu tahu dia meninggal, suaminya mau datang dari bepergian, dia berhias bersolek secantik mungkin. Disambut suaminya ketika datang. Ini kaitan dengan kesabaran. Suaminya tanya, anak kita mana? Shh, jangan ngomong-ngomong suami dulu deh, jangan ngomong-ngomong anak dulu deh. Sambil dia hidangkan makanan,
Ambil dia suapin suaminya. Terus dia katakan, sayang, gimana pendapatmu kalau ada seseorang yang menitipkan sesuatu barang, kemudian barang itu diambil, ya kita harus kasihkan dong. Kok kita kasihkan? Itu kan bukan milik kita. Terus kita ngasihnya ikhlas atau enggak ikhlas? Ya harus ikhlas. Uang barang milik dia, dia ambil kok. Kalau kita enggak ikhlas berarti kita menyalahin dong. Oh begitu sayang ya? Ya iya. Sayang, anak kita 1 pekan yang lalu atau 5 hari yang lalu meninggal. Ini karena buah kesabarannya seperti itu. Ibu-ibu kira-kira bisa nggak seperti itu? Kalau sekarang nggak ada yang langsung telepon. Cepat kamu cepat. Maaf ma ini nggak mungkin. Nggak mungkin gimana? Akhirnya dia malah gugup, malah masalah. Seperti belum lama ini kejadian bu ya. Suaminya sayang banget sama istri. Ini fakta, ini kita beberapa waktu yang lalu. Pingin dibeliin mobil, ya sampailah ke showroom, dia lihat, udah cocok, ya udah besok diambil. Ya udah. Istrinya pada hari itu bu, masa, pokoknya udah ngundang dia teman-temannya syukuran lah sekalian gitu loh. Suaminya suruh cepat ngambil mobil itu, mobil baru, diambil dari showroom, qadarullah di tol kecelakaan. Karena ditelepon, cepet dong pak. Qadarullah itu penyebab saja bu. Iya sayang, ini juga ada di jalan ke rumah kok. Jangan lama-lama. Mungkin atau apalah gitu. Akhirnya apa? Mobilnya hancur, suaminya juga meninggal. Penyesalannya kan bisa dibayangkan. Oh tahu gini aku nggak nyuruh suamiku beli mobil. Aku tahu kayak gini. Makanya kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh sangatlah berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih ada. Kalau sudah tiada baru terasa. Ummu Salamah berkata, saya mendengar Rasulullah, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amara Allahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khaira minha illa ahlafallahu lahu khairan minha. Nih bu, ini yang kadang-kadang gak dibaca lengkap. Tidak ada seorang muslim muslimah pun yang ditimpa suatu musibah lalu mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milikmu ya Allah dan akan kembali kepadamu. Dan kepadanya kita akan kembali. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Artinya apa? Ini janji Allah. Allah nggak akan tidak akan menyelisih janjinya. Cuman begini bu, maaf ya, kalau dia seorang laki-laki atau seorang wanita, misalkan dia ditinggal pasangan hidupnya ketika dia sudah doa seperti ini, dia meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Nanti apakah Allah ganti bentuknya orangnya atau keadaannya? Itu pilihan. Para ulama mengatakan biar. Ada yang mengatakan dia nggak pingin nikah lagi, bukan mengharamkan nikah ya. Dia nggak pingin nikah lagi, dia sudah nyaman dengan keadaan yang sekarang ini. Misalkan dia bisa memberikan manfaat. Karena banyak loh bu, dulu ketika suaminya ada, dia nggak bisa ini, nggak bisa itu karena suaminya terlalu saklek kaku. Kan ada yang begitu. Padahal dia ada berilmu, dia bisa memberikan kebaikan manfaat kepada yang lainnya. Nah dia merasa nyaman seperti itu. Dia nggak mengharamkan nikah, cuman dia merasa nyaman dengan ini. Ini namanya khiyar, pilihannya. Berarti dia milih yang lebih baik dengan keadaan. Tapi kalau dia menikah lagi, berarti dia milih yaitu dengan. Tapi bisa juga dua-duanya. Dapat orangnya, dapat keadaannya juga baik. Waktu dia dulu menikah, suaminya belangsat. Begitu dia nikah lagi, dapat suami yang soleh, tajir lagi. Memang wanita kalau udah senang kayak gini langsung tuh, masya Allah. Tanggapannya langsung, cepet banget, masya Allah. Masya Allah. Baik kita lanjutkan. Maka ketika Abu Salamah wafat, aku bergumam,
siapa muslimin yang lebih baik dari Abu Salamah? Jadi ibunda Ummu Salamah pada saat itu mengatakan nggak ada yang lebih baik. Anggapan ternyata apa? Yang menikahi malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu azza wajal ma li abdil mu'min indi jazaun idza qabitu safiyah min ahli dunya summa tasabahu ilal jannah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis qudsi, tidak ada pahala yang kusediakan bagi seorang hambaku yang beriman yang jika aku ambil kekasihnya suami atau istrinya nih Bu dari penduduk dunia lalu ia ikhlas, ia akan mendapatkan balasan yaitu surga. Tergantung tapi Bu, maaf ya, suami istri itu akan bertemu lagi, menyatu di akhirat nanti, bergantung keimanan, ibadah dan amal solihnya. Paham maksudnya? Kalau udah paham nggak saya tenangin. Suami istri dia akan nyatu lagi, ketemu lagi di akhirat nanti, tergantung ya sebanding atau tidak kebaikan ibadah dan amal solihnya, keimanan ibadah dan amal solihnya suami istri tadi. Ya, contoh gini, Allah Maha Adil dan sangat adil. Alangkah nggak adilnya, misalkan seorang istri dia menikah, suaminya nggak baik, belangsat, kemudian meninggal, kemudian di akhirat ketemu dia lagi, enak banget, di sini aja udah enak, ya nggak? Iyalah. Masa enggak kayak gitu? Makanya ada wanita yang terlalu emosi Bu sampai mengatakan, enggak apa-apa, saya enggak masuk surga daripada suami saya nikah lagi. Apa ini, bodoh banget dia. Kesenangan kenikmatan surga itu kan tiada taranya. Makanya kalau ada suami yang kurang ajar nyakitin istri, itu sebaiknya suami yang seperti ini apa dibuatin kopi pakai campuran ya Allah, gula. Kejam banget, serem banget. Ya Allah. Campuri doa maksudnya biar sadar, malah racun ya Allah. Ih serem banget, aku ngeri nih. Loh kok biasanya jangan seuzon dong. Loh. Ya maksudnya dicampuri gula dengan doa biar dia sadar, insaf. Malah campurin racun, ya Allah, serem. Lo nggak usah biasa, ini nggak biasa. Waktu kan lain kalau dicampuri doa biar dia sadar, dia insaf ya kan? Malah campurin racun, ih, serem banget sih. Insyaallah, salah. Itu ngajinya sama siapa itu kayak gitu? Masya Allah. Jadi Bu, artinya apa? Ketika kita berlaku sabar, kenapa alasannya kok kita bersabar? Satu hal yang penting Bu, kata kunci sabar. Sabar itu bukan berdiam diri. Sabar itu artinya apa? Menerima takdir Allah dengan ikhlas. Bu, perhatikan ya. Sabar itu artinya menerima takdir Allah dengan ikhlas, bersangka baik kepada Allah, dan mencari solusi yang terbaik. Contohnya sakit, saya sabar aja, dia nggak berobat, itu nggak sabar. Ya dia berobat, nah berobatnya itu dengan dia mengharapkan sangka baik kepada Allah, tadi pertolongan Allah, itu namanya sabar. Sabar itu ikhlas menerima takdir Allah, bersangka baik kepada Allah, mohon pertolongannya, sekarang tadi mohon pertolongannya, dan mencari solusi jalan yang terbaik. Jadi kalau sakit ya ikhtiarnya, nggak diam diri. Ya, kalau dia disakitin oleh Bu, kalau seorang laki-laki, kalau ada laki-laki disakitin oleh seorang wanita atau seorang istri, itu ternyata obatnya adalah wanita yang lain. Laki-laki yang disakiti oleh seorang wanita, maka obatnya adalah wanita yang lain yang baik.
Ya enggak? Sama seorang istri disakitin oleh suaminya, dia akan mendapatkan obatnya adalah laki-laki yang lain yang baik tentunya. Ikhlas menerima takdir Allah, bersangka baik kepadanya, mohon pertolongannya, dan mencari solusi yang terbaik. Solusinya apa? Kalau sakit ya berobat, ya. Kalau rumah tangga ya, kalau di mabuk, kalau diterus-teruskan tidak bawa manfaat, ya udah lepas saja. Ngapain mempertahankan sesuatu yang nggak bisa bawa kebaikan? Bu, jangan pernah kita cintai orang yang nggak mencintai kita. Bu, jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai kita. Capek. Allah jadi tinggal kok. Atau? Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai kita. Jangan mempertahankan cinta yang semu. Wong yang palsu itu bukan hanya alamat cinta, juga bisa palsu, Bu. Halo? Ya, makanya ini saya cukupkan sampai di sini. Kenapa kita harus sabar? Karena sabar tidak ada batasnya. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Kenapa kita harus berlaku sabar? Karena sabar tidak ada batasnya. Yang ada batasnya kita sendiri. Udah hilang kesabaranku, setan tepuk tangan. Oh, kamu jadi temanku, katanya begitu. Ya, jadi sabar tidak ada batasnya. Sampai apa? Sampai mati. Ibu sabar mati, nggak sabar mati. Mending? Ya udah, sabar aja. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Penyanyi yang baik segera tunaikan, ramal soleh jangan ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus, burung iran burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.